Halo, selamat malam teman-teman. Iya. Oke, semoga suara aku masuk ya. Sebentar. Oke. Ya, selamat malam teman-teman. Selamat datang lagi di acara Ngobrol Asik bareng dengan aku Rina Osvita Hutapea. Ya. Seperti di iklan yang aku sharingkan dari 2 hari yang lalu lah kurang lebih, bahwa hari ini kita akan bertemu dengan seorang tamu istimewa yang akan banyak sharing tentang dunia homeschooling. Ya, mungkin teman-teman juga penasaran apa itu homeschooling dan seperti apa sih bentuknya. Dan kalau ada pertanyaan, ada komentar, silahkan teman-teman kita berinteraksi, silahkan ketikkan di kolom komentar ya. Oke, tapi sebelum kita ngobrol banyak soal itu, saya mau menyapa dulu beberapa teman. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam teman-teman semua yang sudah datang bergabung. Oke, oh Ibu Sani juga sudah ada. Ya, kita sambil menunggu teman-teman yang lain berkumpul ya. Berkumpul. Tok. Oke teman-teman, bagaimana hari ini? Sehat semua? Ya, aku harap semua kita dalam keadaan yang baik ya. Dan yang pasti, oh ada adikku, si ganteng kami. Hai Oki, how are you? Ya, jadi aku berharap hari ini kita semua dalam keadaan yang baik, sehat ya. Apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan baik. Dan bagaimana kabar anak-anak di rumah? Buat yang sudah yang ayah dan ibu dengan putra-putrinya, ya. Dan bagaimana dengan hari ini? Oh iya, dan bagaimana kabarnya buat mama papa atau ayah bunda yang saat ini membimbing anak-anak mereka melakukan kegiatan PJJ ya, atau pembelajaran jarak jauh alias school from home gitu ya. Nah, kita ini akan ngobrolnya berkaitan juga dengan apa yang terjadi saat-saat sekarang di dunia pendidikan kita ya. Nah, jadi aku sebelum kita mulai acara, aku sambil sharing dulu ya teman-teman tentang tamu kita malam hari ini ya, tamu istimewa kita ya. Aku ada deg-degan juga. Aku kalau sama ibu ini ngobrolnya tuh tentang dunia pendidikan tuh kayak deg-degan gitu. Oke, ya nanti kita akan ngobrol dengan, kalau aku sih manggilnya ibu ya, tapi ada juga yang manggil kakak, gitu ya. Hai. Ya, oh sudah ada dari Yohenta datang. Nah, ya. Tamu kita kali ini bernama Ibu Sani Darman ya. Nah, beliau adalah salah seorang pengelola dari homeschooling pewaris bangsa. Apa sih itu homeschooling pewaris bangsa? Ya nanti Ibu Sani akan sharing juga tentang itu ya. Nah, selain sebagai pengelola, pasti yang pertama adalah beliau adalah praktisi dari homeschooling ya, yang sudah dijalani selama bertahun-tahun ya, bersama dengan suaminya yaitu Pak Guntur Barus ya, dan juga 5 orang anaknya, 5 orang dong, perempuan semua, dan sekarang sudah dewasa, udah usianya udah besar. Kalau nggak salah yang terakhir sudah mau masuk kuliah kalau tidak salah ya. Nanti Ibu Sani akan sharing juga tentang. Nah, halo Ibu Novika Develas. Ya, malam. Salam kenal Ibu. Ya, sama-sama. Ya, jadi Ibu Sani ini inilah adalah salah seorang yang sangat membantu saya, karena kebetulan saya dan suami juga anak-anak kami baru memulai homeschooling sekitar mau tahun keempat ya. Kita menjalani homeschooling dan kita banyak dibantu oleh Ibu Sani, terutama tentang homeschooling dan segala teknisnya kayak gimana. Nah, nanti kita akan banyak ngobrol. Apakah homeschooling itu sama dengan school from home gitu ya, atau bagaimana sih bentuknya? Apakah ada pembelajaran jarak jauh juga? Nah, hal-hal seperti itu kan itu menjadi sesuatu yang mungkin buat kita beberapa masih baru ya, karena kita nggak menjalani itu selama ini. Dan situasi
situasi pandemi seperti sekarang memaksa kita ada di rumah dan memaksa para ibu atau ayah juga harus terjun langsung sebagai guru buat anak-anak di rumah dengan tugas dari sekolah yang lumayan banyak mungkin ya, dan mungkin nggak tahu juga kalau apa materi pelajarannya masih sama nggak dengan zaman kita dulu seusia anak-anak kita itu gitu ya. Kadang-kadang kita nggak bisa catch up juga gitu ya. Oke, nanti akan banyak ngobrol dengan Ibu Sani ya. Ini sambil menunggu beberapa teman yang mau bergabung, silahkan. Dan teman-teman jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk mengajukan pertanyaan ya terkait dengan homeschooling ini di kolom komentar, boleh diketikkan. Nanti saya akan membacakan pertanyaan itu untuk ditanyakan langsung atau nanti dijawab juga langsung oleh Ibu Sani gitu ya. Baiklah, kalau begitu sebelum kita mulai saya agak selesai dulu ya. Minumnya air putih saja, tidak usah yang lain-lain, biar sehat. Oke teman-teman, saya akan mulai mengundang Ibu Sani. Sepertinya tadi sudah ada, tapi kita coba cek dulu ya. Dan semoga sinyal aman, terkendali, tidak ada halangan. Oke, berputar-putar. Belum bisa, tunggu sebentar ya. Ya, jadi teman-teman selama ini teman-teman mungkin bisa sharing juga ya, bagaimana teman-teman menyikapi about homeschooling gitu deh. Agak Lamborghini ya, agak lama ya. Oke, nggak apa-apa, sabar ya menunggu. Saya sudah coba untuk join dengan Ibu Sani. Oke. Halo Ibu. Halo. Apa kabar? Baik, teman-teman baik. Tampak segar sekali malam hari ini. Grogi nih, baru kali ini diundang IG Live, jadi grogi nih. Padahal kita udah beberapa kali bareng ya Bu ya, teman-teman semua. ya. Iya. Asik duet dengan Bu Aswita, asik. Santai aja Bu, karena judul acara ini kan ngobrol asik, jadi kita bikin asik aja ya Bu ya. Jadi nggak usah tegang, santai aja. Kalau ada yang kepliset dikit nggak apa-apa, ketawa-ketawa aja kita Bu. Oke, sip lah. Saya atur posisi dulu nih. Oke. Silakan. Mana supaya kelihatan enak. Ya, gimana nyamannya aja Bu, nggak apa-apa, santai saja. Ya, ini sudah ada beberapa teman. Cukup jelas. Sip, mantap. Oke. Iya. Ini sudah ada beberapa teman yang sudah mulai bergabung ya, teman-teman. Kalau seperti yang tadi saya sampaikan, kalau ada pertanyaan ataupun komentar atau apapun lah ya, kata-kata permintaan juga boleh. Mungkin meminta Ibu Sani untuk bernyanyi. Ya, silahkan. Ya, disampaikan saja di kolom komentar. Dialihkan ke anaknya gitu ya, Bu ya. Oke. Sama Bu Aswita. Oh, baiklah. Oke, Ibu Sani sehat? Sehat Gimana ya. Semua sehat. Bu sehat, Bu Aswita sehat. Puji Tuhan, sehat Ibu. Teman-teman juga yang di sini juga sehat-sehat ya. Iya, betul sekali. Tuhan. Iya. Bu, wah, senang sekali nih akhirnya. Sebetulnya saya sudah lama berharap bisa ngobrol bareng sama Ibu Sani ya. Soalnya kita melihat situasi pandemi saat ini yang juga berdampak di dunia pendidikan anak-anak gitu ya. Yang menurut saya sepertinya kita para orang tua boleh juga dong berdiskusi tentang hal-hal ini gitu. Untuk apa yang bisa dilakukan, sharing-sharing apa yang bisa disampaikan. Dan sebetulnya tujuannya untuk menguatkan, memberi semangat buat para orang tua tetap semangat. Walaupun mungkin saat ini harus berperan langsung sebagai pengajar dan pendidik di rumah buat anak-anak gitu ya selama masa pandemi ini gitu. Nah, akhirnya kesampaian deh kita bisa berkolaborasi di sini ya. Oke. Ibu. Oke, Kak, kurang jelas tampilan Kakak, kadang buram. Oh, really? Wow, kenapa bisa begitu ya? Kalau di aku sih jelas. Coba mungkin bergeser sedikit ya, Wit.
bergeser ke mana gitu ya, yang mungkin sinyal atau gimana ya. Tapi mudah-mudahan suara aku bisa kedengaran jelas ya. Oke, ya Ibu. Sekarang kan kita cerita akan membuka sesi bertanya dan memberi jawaban gitu ya tentang homeschooling. Itu apa sih sebenarnya gitu. Nah, kalau pertanyaan gampangnya, apa itu homeschooling, Bu? Mungkin Bu Sani bisa sampaikan. Iya, homeschooling itu sebenarnya itu banyak ya orang mendefinisikan homeschooling itu apa. Memang satu timbul itu tahun berapa ya, tahun 70 60-an itu mulai di Amerika. John Holt ya, dia mencetuskan homeschooling ketika ada masalah di pendidikan di Amerika, muncullah istilah homeschooling. Walaupun sebenarnya yang dilakukan itu sebenarnya udah lama ya, homeschooling bukan sesuatu yang baru. Sebenarnya sebelum ada sekolah kan homeschooling gitu. Nah, sekarang akhirnya banyak saat itu adalah pendidikan yang dilakukan oleh orang tua atau home-based education. Ada yang mengatakan ketika orang tua mengambil alih pendidikan. Tapi mungkin Bu yang kita lebih pegangnya Permendikbudnya aja mungkin ya, gitu ya. Ada peraturan Menteri Pendidikan tahun 2014 itu di sana dikatakan sekolah rumah adalah proses layanan pendidikan yang dilakukan secara terencana dan sadar oleh keluarga atau orang tua yang dapat dilakukan di mana di rumah maupun tempat-tempat lain dengan suasana kondusif supaya potensi yang unik dari peserta didik dapat berkembang. Nah, itu ada seperti definisi dari Kemendikbud. Jadi mungkin seperti itu. Oh iya ya, menarik ya Bu. Jadi artinya kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sadar ya. Karena kalau kita katakan soal belajar, ya belajar bisa macam-macam ya Bu. Maksudnya dari yang kayak tidak bertujuan, maksudnya tanpa sengaja belajar gitu ya. Tapi ini direncanakan ya begitu. Iya. Nah, kalau artinya gimana Bu? Persisnya kalau direncanakan akan seperti bagaimana itu? Jadi memang orang tua secara sadar gitu. Jadi bukan, bisa aja kan apa bedanya dengan anak putus sekolah gitu. Jadi kan memang tidak ada yang mengatakan homeschooling itu tanda petik tidak ke sekolah gitu ya, tidak mengikuti sistem sekolah gitu. Tapi bukan berarti ya kalau anak putus sekolah kan ya dibiarkanlah gitu. Nah ini orang tua merencanakan, jadi merencanakan mau seperti apa, tujuannya apa, bagaimana strateginya, bagaimana kurikulumnya. Jadi seperti itu, bukan asal-asalan gitu. Tapi memang dengan sadar gitu. Orang tua memutuskan itu dengan sadar. Oh gitu ya. Iya, dan berarti Bu kalau homeschooling ini biasanya alasan orang tua apa sih Bu sehingga memilih metode homeschooling sebagai metode yang digunakan untuk pendidikan anak-anak mereka gitu? Pada umumnya memang dasarnya adalah orang tua semakin sadar bahwa keberhasilan pendidikan itu letaknya di keluarga. Jadi bukan sekolah yang bagus, bukan gedung yang bagus, tapi ternyata dari orang tua. Orang tua semakin berpendidikan, semakin mengerti, sadar bahwa letak pendidikan itu di orang tua. Nah itu awalnya di situ. Nah terus berkembang kan kemana-mana. Ketika ada masalah di sekolah nggak cocok gitu ya. Sebenarnya banyak solusi ya. Tapi ketika orang tua sadar, oh iya ya sebenarnya letaknya itu ya jangan salahin sekolah gitu. Tapi kan harus tanggung jawabnya di keluarga. Nah jadi mulai itu efek-efeknya banyak ya. Jadi ketika pindah sekolah, orang tuanya pindah-pindah. Ada dua pilihan, dia menitipkan anaknya di keluarga atau diasramakan misalnya gitu ya, atau anaknya homeschooling. Jadi di situ mulai memikirkan, saya di sini mulai di situ ya pemikiran letaknya di mana sih gitu, esensinya di mana, pendidikan berhasil itu di mana, di sekolahnya atau di orang tuanya. Jadi efeknya tuh akhirnya banyak, anak nggak mau sekolah, anak yang dibully. Ada anak yang memang nggak cocok dengan sistem sekolah, mungkin dia anak kebutuhan khusus, ya nggak cocok sistem sekolah. Terus masalah tempat, ada juga yang punya keterbatasan dalam fisik, dalam
kesehatan ya gitu. Nah itu kan hanya apa ya sebenarnya hanya situasi-situasi yang ada sehingga orang tua harus memutuskan apa kemana gitu. Apakah homeschooling pendidikan ke orang tua atau mencari solusi lain. Nah, ketika homeschooling, orang tua menyadari, yang memilih homeschooling menyadari bahwa oh ya, letak semuanya itu kan sebenarnya dari orang tua gitu. Jadi kesadaran sebenarnya ya, kesadaran orang tua bahwa tanggung jawab pendidikan adalah di orang tua. Iya ya. Bu, kalau mau minum dulu boleh, Bu. Tampaknya tadi batuk-batuk, kasihan. Minum dulu, Bu, nggak apa-apa, Bu, santai, Bu. Ini santai-santai aja, Bu. Boleh nanti. Ya. Nanti diambil minum. Oke, nggak apa-apa, Bu. Sambil minum, sambil makan-makan kue, nggak apa-apa, cemil-cemilan nggak apa-apa. Yang nonton kita juga lagi sambil makan cemilan, bahkan sambil makan malam gitu. Beberapa nonton kita. Gitu. Saya jalan dulu ambil minum ya. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Biar apa minum dulu. Biar lancar ngomongnya gitu. Saya selalu sedia minum di dekat saya. Soalnya kadang-kadang seret juga nih suara. Karena banyak ngomong ya. Iya, betul. Biasalah sebagai host ala-ala, Bu. Iya. Bu, tapi kalau saya dengar-dengar ya, Bu ya, sambil kita ngobrol gitu ya. Beberapa orang tua, bahkan mungkin dulu awal-awal ketika kami sebelum memutuskan untuk homeschooling anak-anak kami, kita suka diperhadapkan pada keraguan akan kemampuan diri sendiri. Mampu nggak ya aku untuk ngajarin anakku di rumah? Karena biasanya guru yang ngajar di sekolah kan, jadi orang tua cuma ngantar ke sekolah, bayar uang sekolah, apalah mengikuti kebijakan sekolah dan sebagainya ya. Nah, tapi ini aku harus terjun langsung nih mendidik anak-anakku, aku sanggup nggak ya gitu. Nah, itu kan kemudian membuat saya berpikir kalau orang tua meragukan kemampuan dirinya, emang sebenarnya apakah sama metode homeschooling itu dengan anak yang sekolah formal? Artinya memindahkan sekolah ke rumah, gitu nggak sih, Bu? Ya memang sih semua pasti takut juga gitu ya. Tapi kemudian dunia sekarang kan udah pertama belajar kita, tantangan kita orang tua untuk belajar gitu. Jadi kalau mau bagaimana menghadapi anak ini kan tinggal searching kalau sekarang ya, zaman sekarang gitu. Nah tapi yang lebih utamanya itu adalah kesadaran kan Tuhan yang memberikan anugerah anak kepada kita. Bukan kepada guru kan gitu. Jadi pasti juga Tuhan memberikan hikmat kepada orang tua bagaimana mendidik anak ini, mengantarkan anak ini seperti apa gitu. Jadi mungkin kesadaran itu sih yang utama ya. Kesadaran bahwa ya kalau udah dititipin ya pasti juga dibekalin gitu ya. Nah hanya kadang ya kita memang harus mau belajar mengenali anak. Ya mungkin utamanya ikhlas gitu ya. Jadi ikhlas kadang kayaknya anak tuh kayak beban gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita menganggap itu ikhlas, bahwa itu satu anugerah, bahwa kita diberi kepercayaan untuk mendidik, itu kita melakukannya dengan senang hati. Harus belajar lagi sih memang harus belajar lagi. Kalau saya mikir gini, waktu dulu anak SD kelas 1 saya belajar kelas 1. Anak kelas 2, saya belajar kelas 2. Anak kelas 3, ketika SMA, saya belajar anak SMA. Jadi kita suruh anak kita belajar, tapi kita sendiri nggak mau belajar. Betul. Jadi ya itu sebenarnya tantangan. Suruh anak belajar, ya kita juga mau belajar dong. Gitu. Sama-sama belajar sih. Nggak ada yang udah jago sih sebenarnya, nggak. Sama-sama belajar. Betul. Menarik ya, Bu. Karena ternyata kalau tadi Ibu sampaikan, kita sama-sama belajar kok. Artinya guru kita, orang tua adalah anak kita ya, Bu ya? Iya, betul. Iya kan? Karena kita diajar sama mereka gitu. Betul. Iya. Nah, kalau Ibu sendiri, kalau boleh tahu Bu, cerita-cerita tentang sejarah Ibu dong, dalam arti kapan mulai menjalankan homeschooling dan apa sih alasannya waktu itu? Apa yang terjadi pada waktu itu sehingga akhirnya
ibu dan bapak apa memang sepakat dari awal untuk jalan bersama, atau siapa nih duluan yang kasih ide gitu ya untuk homeschooling, apapun itu gitu lah. Ya, mungkin ibu bisa sharing cerita tentang sejarahnya ibu dulu memulai homeschooling gitu. Ya, awalnya sih memang tidak terpikir sama sekali, walaupun pernah dengar ya teman homeschooling, cuma saya pikir itu mah buat orang lain, bukan buat saya gitu. Tapi saya punya 5 putri, 4 semua sekolah formal. Ketika anak kelima, mulai ya anak kelima saya mulai pikir masuk, saya lihat saya mendampingi kakak-kakaknya sekolah, terus mulai anak kelima saya mulai berpikir, udah pertama biaya, 5 anak itu nggak 5 berat gitu ya. Ya, terus juga saya berpikir, tidakkah ada solusi gitu, tidakkah ada jalan di mana pendidikan yang bagus, tapi biaya bisa disesuaikan dengan keluarga. Biasanya banyak sekolah-sekolah bagus menawarkan hal yang bagus, tapi lumayan ya dengan kami yang ya anak 5 gitu ya. Pertama itu awalnya sih mungkin saya berpikir di situ. Terus yang kedua saya juga melihat ketika anak ke sekolah ada masalah-masalah, kembali ke orang tua lagi gitu. Jadi waktu anak ada nggak bisa ini, kembali orang tua ya dilaporkan, jadi sekolah yang melaporkan. Akhirnya kita sendiri yang orang tua lah yang harus membantu anak. Misalnya anak nggak bisa kali-kalian, dilaporkan, anakmu ibu belum bisa kali-kalian, kita harus ajarin. Anak ibu nggak percaya diri, siapa yang membimbing dia percaya diri? Orang tua saya juga. Jadi saya mikir ya itu sih awalnya sih di situ. Awalnya udah coba dulu lah, anak kan yang usia masuk TK, semua masuk TK. Anak saya yang kelima, cobalah saya sendiri gitu. Awalnya ya suami juga bisa gitu gitu ya, nurut gitu. Cobalah. Kalau misalnya nggak cocok kan ya udah SD-nya masuk sekolah. Tapi ketika menjalani, saya merasa menikmati beberapa hal yang apa ya, menakjubkan ya, sesuatu yang pengalaman yang indah gitu ya. Ketika saya main bersama, ketika saya melihat loh, kok tadi dia nggak sekolah, kok dia bisa baca ya? Dia nggak sekolah, kok dia bisa menulis gitu ya? Nah, saya di situ, oh ternyata di situ timbul, oh iya ya, kenapa saya harus ragu gitu? Nah, mulai di situ. Terus juga bonding ya dengan anak. Jadi kami kadang masih kecil ya berantem sama anak itu, terus kita main sama-sama, pergi sama-sama. Jadi saya semakin mengerti dia, semakin lebih mengerti ya dia, dan dia juga lebih mengerti. Jadi ada satu, dia mengerti saya mengerti dia. Nah kemudian itu anak kelima. Kemudian berikutnya 2 tahun kemudian kakaknya yang nomor 4. Lihat adiknya gitu, saya juga mau homeschooling. Saya bilang nggak boleh karena pelarian dia, kamu gara-gara nggak malas atau gitu ya, nggak boleh. Kelas berapa tunjukkan waktu dulu itu, Bu? Kelas 2 mau naik kelas 3. Jadi kelas 2 saya bilang nggak bisa, selesaikan dulu dengan baik. Akhirnya dia selesaikan dengan baik. Saya pikir dia udah lupa nih, saya pikir udah dia nggak mau homeschooling. Terus dia tiba-tiba nih dia tunjukin raportnya, hasilnya bagus, saya mau homeschooling. Oh kamu tetap nih gitu ya. Ternyata itu. Nah terus 2 tahun kemudian kakaknya yang SD, awalnya dia bilang saya nggak mau homeschooling, pecundang katanya. Homeschooling itu pecundang gitu ya. Ya udah saya nggak apa. Waktu mau lulus SD ke SMP, nah di situ ada seperti ya dia suruh belajar, marah-marah. Ada satu yang akhirnya suatu kali dia bilang gini, mama nggak kenal saya gitu, mama nggak tahu saya. Di situ saya langsung waduh tersentak gitu ya. Ternyata ya saya ini nggak kenal dia, saya marah-marah dia nggak kerjain PR, dia terlambat, dia begini, saya marah-marah. Tapi sebenarnya saya nggak kenal dia. Dan di situ saya bilang waduh, saya bilang ada yang nggak beres nih ya. Kalau dia masuk SMP dan usia remaja kan usia pengen dekat, diterima oleh temannya, tapi hubungan dengan orang tua tidak bagus. Wah, ini saya pikir ini warning nih ya gitu. Jadi saya akhirnya tawarkan dia homeschooling gimana. Dia berpikir panjang, akhirnya malah berbagai peristiwa, akhirnya dia bilang iya saya mau homeschooling gitu. Jadi itu dia ketika SD masuk SMP. Nah di situ
awalnya ya tiga anaknya, yang dua lagi sebenarnya mereka juga pengen homeschooling, tapi karena mereka sudah dalam sistem sekolah, sudah nyaman, ada teman-temannya, mau homeschooling, mereka berat juga. Tapi mereka sampai sekarang bilang kalau saya punya anak, saya mau homeschooling katanya. Karena mereka sudah lewat sih waktunya ya, gitu ya. Maksudnya udah saat itu udah SMA gitu, dan mereka udah nyaman dengan teman-temannya. Untuk berubah itu tidak mudah. Gitu. Mungkin awalnya sih di situ. Nanti cerita lebih panjang lagi. Iya ya, tapi memang artinya Ibu berangkat juga dari refleksi atas kegagalan yang ada ya, dari misalnya yang kemudian Ibu menyadari bahwa ternyata iya ya aku nggak kenal dia ya, sebenarnya dia kayak gimana, mungkin aku cuma bisa menuntut gitu ya, karena juga dituntut oleh pihak lain juga gitu kan. Nah, seperti itu ya. Nah, Bu, kira-kira kalau misalnya dari tadi Ibu kan bilang 5 anak tuh, berarti 3 orang yang homeschooling ya, 3 orang yang homeschooling, 2 lagi enggak. Nah, kalau Ibu perhatikan, ada nggak sih Bu output atau perilaku yang ternyata berbeda antara anak yang kutip produk homeschooling dengan yang ya memang sudah sama ini bersekolah formal gitu? Iya, memang akhirnya kami sih walaupun sekolah formal, kami mindset kami sudah tidak menuntut lagi, menerima mereka dengan apa adanya, tidak menuntut lagi, karena memang udah paradigma pemikiran bahwa tiap anak itu berbeda. Betul. Gitu. Jadi kami menerima mereka gitu. Hanya yang agak berbeda itu ke bondingnya ya gitu. Sebenarnya mereka bukannya tidak mau, tapi kadang tuntutan sekolah kan cukup padat gitu. Kalau yang homeschooling kita bersama-sama, kadang kita masak sama-sama, bersihin rumah sama-sama. Jadi kalau saya tidak ada asisten rumah tangga, kita bersama-sama. Saya tidak berani meminta yang sekolah gitu ya, karena mereka tuntutan sekolah udah banyak gitu ya. Jadi untuk beberapa keterampilan hidup yang homeschooling, jadi kalau saya pergi ke luar kota, saya merasa aman dengan yang 3 yang homeschooling, karena dia tahu bagaimana masang gas gimana, kalau ada ini gimana, masak gimana, ngepel gimana, dia udah tahu situasi rumah, dia udah tahu. Gitu. Mungkin lebih di situnya ya, skill untuk sehari-hari yang di rumah. Jadi akhirnya saya pergi kalau sering menemani suami keluar kota gitu ya, sudah tenang karena dia mereka udah bisa mengatasi rumah itu, mereka lebih biasa. Mungkin kalau kalau saya bandingkan dengan teman-teman lain ya, yang sekolah formal itu di usia remaja itu biasanya ada gap antara orang tua dan anak. Nah itu yang saya tidak alami ketika anak saya homeschooling, gitu. Yang pertama itu, jadi kita udah sama-sama kenal gitu. Ya dia begini, kan perubahan sedikit demi sedikit kan kita mau tahu kenapa ya begini ya, pelajari lagi kenapa begini ya. Nah itu yang saya kerasa ketika ngobrol dengan teman-teman homeschooling dan dengan teman-teman yang di sekolah formal, mereka selalu mengeluh ada gap gitu. Mereka punya dunia sendiri lah gitu ya, ada gap. Nah itu yang ketika saya ngobrol dengan teman-teman homeschooling yang punya anak remaja, kami nggak ngalamin gitu ya, kami nggak kok melalui masa-masa itu kok mulus-mulus aja gitu. Karena mungkin dari awal sih udah dibentuk ya, udah di awal udah ini kenapa begini gini gitu. Jadi pas sudah remaja yang kerasanya di situ sih. Ya, artinya juga karena dari bonding tadi ya Bu ya, dari bonding sudah ada keterbukaan, jadi saling mengenal gitu ya. Bahkan mungkin bisa jadi kita juga sebagai orang tua tampil apa adanya ya, jadi anak pun tahu kelemahan atau keterbatasan orang tua gitu ya, jadi lebih bisa didiskusikan bersama gitu ya. Iya. Dia tahu banget lah kelemahan saya di mana, ini di mana, kalau saya nggak suka kayak gimana, kalau saya senang gimana, saya senangnya gimana, mereka tahu gitu. Dan saya juga tahu juga gitu, walaupun sering berantem gitu. Cuman abis itu kita kan rekonsiliasi yang gini, oh ya, oh kamu nggak suka begitu, oh gitu. Jadi kita komunikasikan gitu, saling minta maaf gitu.
Iya ya, saya kebayang sih kedekatan emosionalnya yang terbangun di situasi-situasi seperti itu gitu kan, yang Iya. justru karena saya bisa bayangkan bersama dari mulai pagi sampai malam gitu, sampai pagi lagi gitu Iya. kan, bertemu dengan orang itu lagi gitu ya mungkin. Nah, tapi Iya. kalau 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 begitu Bu, artinya kan orang kadang-kadang ngebayang nih kayak ada beberapa pertanyaan tuh terkait dengan bagaimana anak-anak homeschooling bisa bersosialisasi. Sedangkan skill sosialisasi itu kan juga penting gitu. Nah itu Sorry. gitu. Iya. Iya. Mm-mm. Menurut Ibu Iya, kalau gimana Bu? masih kecil saya juga menyadari itu ya. Semua keluarga Mm-mm. homeschooling juga menyadari. Jadi kami juga bukan berarti homeschooling tidak boleh kemana-mana, tidak boleh bergaul kemana-mana. Justru kita bawa gitu ya, karena kita sadar Mm-mm. bahwa nggak mungkin dia bergaul hanya dengan orang tua aja gitu. Kita bawa kemana gitu. Tapi pas masih kecil yang saya merasakan belajar sosialisasi itu justru bagus dengan orang tua. Mm. Bagaimana ketika kita ada konflik berebutan, apakah kita membalas gitu ya? Mungkin Mm-mm. kalau dia dengan yang lain, kalau kamu marah pukul aja gitu ya. Nah Mm-mm. kalau kita Mm-mm. jadi dia belajar kalau kita ada sesuatu masalah apa yang dia lihat orang tua seperti Mm-mm. apa ya bagaimana saya Mm-mm. minta maaf, terus bagaimana menyelesaikannya. Akhirnya dia oh seperti kayak begitu ya ketika ada belajar sosialisasi dari orang tua gitu. Tapi kalau Mm. berteman saya bawa gitu berusaha cari kegiatan-kegiatan yang ada bisa ketemu teman. Tapi kalau belajar bersosialisasi ya saya lebih mengajarkan ya, jadi saya tidak selamanya harus mengalah gitu. Saya Betul. membandingkan saya itu sebagai teman. Nah, Mm-mm. ketika kita ada masalah, apa yang diperbuat? Saya pukul, saya marah, saya balas, atau apa gitu. Jadi disitulah berusaha mengajarkannya dengan ya kita sebagai teman gitu. Mm-mm. Betul, betul, betul. Eh, karena bonding tadi sudah terbangun, maka relasinya sudah seperti teman gitu ya, dan lebih tampil apa Iya, adanya gitu ya, di mana anak kemudian betul. belajar dari kita dan sepertinya otomatis pada waktu kita menyadari kita sebagai contoh, apakah kita jadi perlu jaim Bu atau atau pada pada kenyataannya ya ya mau jaim bagaimana juga kali ya gitu. Heeh. eh Ya justru di situ. Jadi saya menyikapi ya untuk apa adanya gitu. Ya. Iya, iya. Heeh, heeh. Jadi Iya, saya juga sering ada konflik gitu. sering ada konflik Dan juga saya ya. iya sering konflik, beda pendapat. Apalagi pas Heeh. masih kecil ya. Masih kecil juga eh, dia pengen rebut, pengen egois gitu. Nah, jadi bagaimana saya menghadapinya ya harus tampil Iya, apa adanya itu minta maaf iya, kadang iya, gitu aja. iya, betul, betul, betul. Bu, ini ada pertanyaan juga, Bu, terkait dengan gimana sih sebetulnya teknis kegiatan homeschooling itu gitu. Apalagi kalau seperti Ibu tadi, tiga anak ya, tiga anak sekaligus homeschooling. Nah, itu gimana teknisnya? Ya. Belajarnya seperti apa? Apakah ada jadwal bangun pagi sama kayak sekolah? Apakah harus pakai seragam dan sebagainya gitu, Bu? Memang tiap keluarga mungkin beda-beda gitu ya. Mm-mm. Cuma saya juga belajar apa ya trial and error semuanya gitu ya. Belajar begini cocoknya bagaimana gitu. Kan anak ya kalau saya menjadwalkan sih menjadwalkan Mm-mm. saat masih kecil ya. Masih kecil itu saya tahu anak-anak masih kecil kan konsentrasinya masih rendah, masih Betul. sedikit gitu. Jadi paling waktu usia TK minimal saya mengkhususkan 1 jam bersama dia, tidak mengerjakan yang lain gitu. Menemani dia, kadang main bola, kadang main boneka gitu ya, mengajar Mm-mm. membaca gitu. 1 jam pagi, kemudian kalau sore malam sebelum tidur itu kembali bercerita. Kadang kita Mm-mm. cerita, saya bacakan cerita gitu. Itu waktu usia TK. Kemudian
untuk ketika dia mulai SD, SD mulai ada kakaknya, ya sama jadwal. Tapi ya begitu sih, awalnya jadwal seringkali tidak berjalan. Seringkali juga ketika ada tamu gitu ya, aduh gitu, mulai di situ ada tamu, wah gagal nih. Terus sakit, terus nggak ada asisten rumah tangga. Terus kadang-kadang kalau banyak ya 2-3 anak, kadang awalnya saya pikir satu, kasihan dia kalau belajar sendiri, ada kakaknya ya, wah supaya ada temennya. Apa yang terjadi? Berantem. Saya nggak mau belajar ada dia gitu. Jadi hal-hal itu yang wah itu maksudnya tidak tidak. Saya pikir awalnya gampang ya homeschooling, ambil buku, suruh kerjain, saya periksa, sudah selesai, gampang gitu ya. Kenyataannya tidak seperti itu. Akhirnya saya mulai berpikir apa sih sebenarnya tujuannya gitu ya. Jadi saya mulai lihat apa sih acuannya. Kalau kelas 1 apa, kelas 2 apa, kelas 3 apa, sesuai dengan dari pemerintah apa sih? Oh dia bisa ini, dia bisa ini. Sama juga waktu TK juga, saya lihat indikator anak PAUD, TK, umur segini bisa ini, umur segini bisa ini. Itu aja sih targetnya. Pelaksanaannya saya bisa bervariasi, bukan menyelesaikan satu buku. Kadang satu buku nggak selesai-selesai. Tapi satu pelajaran ketika misalnya tentang penampakan alam gitu ya. Gunung adalah gini-gini, ini adalah ini. Aduh nggak nangkep-nangkep. Tapi satu kali kami pergi ke, nah inilah gunung. Oh ini gunung. Oh ini ngarai. Oh ini gitu. Jadi kalau dipaksain satu itu, sering kali gagal. Gitu. Cuman akhirnya saya belajar, ya ternyata saya tetap melatih anak-anak untuk ada waktu untuk mereka untuk duduk diam misalnya, untuk diam melakukan sesuatu, ada jadwal tertentu. Tapi kalau target menyelesaikan itu seringkali ya gitu ya, bukan diselesaikan malah berantem, bukan diselesaikan malah ngambek gitu. Jadi terus kadang nggak sesuai. Akhirnya kalau targetnya untuk pencapaian materi itu kadang frustasi sendiri gitu. Tapi saya pikir ya ada hal-hal yang lebih dari itu. Jadi yang lebih dari itu adalah motivasi mereka belajar, kenapa mereka belajar, dan mereka problem solving, bahwa belajar adalah suatu kebutuhan. Nah itu yang itunya ya akhirnya. Esensinya ketika jadi mereka, ya Bu ya. Esensinya, kenapa harus belajar, saya harus jadi orang berguna, saya jangan sampai ya menjadi beban gitu. Jadi saya harus malu juga kalau saya nggak saya mau jadi berguna tapi kalau nggak pandai misalnya gitu ya, itu bagaimana ya. Jadi di situ akhirnya ketika mereka udah SMP, SMA sih terutama, mereka udah jalan sendiri, belajar sendiri, udah nggak disuruh-suruh, nggak dijadwal, mereka ambil buku sendiri, cari materi sendiri, ya sudah. Jadi udah bisa belajar mandiri ya. Gitu. Udah bisa belajar mandiri jadinya ya. Tapi waktu SD ya memang waktu SD sih perjuangan. Kadang ini gimana ya dibandingin anak lain, kalau di sekolah yang lain udah belajar ini nggak bisa gitu ya. Nah di situ awalnya mungkin di situ aduh benar nggak ya jalannya gitu, kalau dibanding sekolah dari pagi sampai sore, apalagi teman-teman udah bisa ini gitu ya. Aduh gimana ya anak saya gimana gitu. Tapi ternyata ketika mereka tahu esensinya belajar itu apa, mereka kejar sendiri. Saya mau belajar ini, saya mau belajar ini. Akhirnya mereka yang nagih belajar. Saya belajar ini, saya nggak ngerti kimia. Coba cariin guru saya kimia gitu. Saya mau belajar biola, cariin guru saya biola gitu. Kalau nggak mereka cari di YouTube gitu. Akhirnya gitu sih. Iya ya. Nah Bu, iya. Dan ini ada pertanyaan juga Bu, homeschooling atau sekolah rumah gitu ya. Nah itu gimana legalitasnya? Legalitasnya itu seperti apa sih di dunia pendidikan ini gitu kan? Apakah kemudian nanti berijazah? Bagaimana nanti kelulusan? Apakah nanti ketika SMA mau kuliah di luar negeri itu ijazahnya itu perlu atau enggak? Atau memang semua anak homeschooling itu harus ikut paket kejar paket A, B atau C gitu, atau ada yang nggak usah gitu, itu gimana Bu?
Sebenarnya kalau di pendidikan kita kan diakui ada jalur formal, non formal, dan informal. Jadi itu sebenarnya diakui gitu. Kalau homeschooling sebenarnya pendidikan di rumah itu masuknya informal. Tapi ketika mereka sudah terstruktur, mereka jadinya non formal. Nah sebenarnya itu diakui gitu, diakui oleh negara. Ya. Nah kemudian 2014 ya mulai tentang homeschooling kan makin banyaknya yang pelaku homeschooling, akhirnya dibuatlah peraturan Menteri Pendidikan. Nah di situ dijelaskan bahwa untuk diakui hasil belajarnya mereka bisa di lembaga non formal, bisa juga di formal. Sebenarnya bisa aja gitu, tapi seringkali jadi bisa aja, bukan harus kesetaraan gitu, bisa aja di formal. Hanya seringkali formal terbentur, kemarin pengalaman mereka terima, tapi terbentur absen gitu ya. Terus kedua, dari teman-temannya yang formal, ini nggak pernah sekolah, nggak pernah ujian, nggak pernah tiba-tiba ikut, nggak pernah ulangan, tiba-tiba ikut ujian, kok enak banget ya gitu. Jadi kan mulai timbul kecemburuan di situ. Akhirnya yang lebih nyaman ya di non formal, karena non formal kan memang ditujukan dengan Oke, teman-teman, kita kembali lagi ya. Tadi kita masih seru-serunya ngobrol ya, cuman saya cut dulu supaya nanti enak gitu nyambungnya lagi ya. Ya, teman-teman, kita akan lanjut lagi ya. Silahkan kita datang lagi ke IG Live yang ini, bergabung kembali supaya kita melanjutkan obrolan kita dengan Ibu Sani Darman ya tentang homeschooling. Ya. Oke, sambil kita menunggu teman-teman yang datang, saya sedikit mereview yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sani ya terkait dengan homeschooling, bahwa ternyata homeschooling itu memang lebih kepada berangkat dari kesadaran orang tua ya, kesadaran orang tua akan kesadaran orang tua bahwa ternyata pendidikan itu sebetulnya lebih efektif dilakukan oleh orang tua itu sendiri gitu ya. Karena ketika kita pun menitipkan ke sekolah, tapi kan tetap ada banyak masukan dari pihak sekolah terhadap anak ya yang kemudian diminta untuk kita orang tuanya membenahi itu. Jadi dan di satu sisi yang lain sebetulnya orang tua itu sudah dimampukan kok. Tuhan tuh sudah mengaruniakan kepada kita itu kemampuan untuk melatih dan mendidik anak-anak kita sendiri. Jadi kadang-kadang adanya rasa tidak percaya diri dari orang tua, mampu nggak ya saya untuk jadi guru langsung buat anak-anak saya? Ternyata sebetulnya bisa, walaupun ternyata di awal memang prosesnya tidak mudah ya. Seperti mungkin teman-teman sekarang hadapi di situasi pandemi seperti ini, ya, bahwa kemudian mengambil peran langsung sebagai guru atau pendidik di rumah buat anak-anak, ya challenge-nya macam-macam ya teman-teman ya, pasti melelahkan, bikin emosi dan sebagainya gitu. Oke, yuk kita sambil menunggu. Ini sudah ada yang muncul satu, Mbak Sarah. Oke, ya kemudian mungkin atau Kak Sarah ya, salah sorry. Ya mungkin yang lainnya sedang akan menuju masuk ke sini lagi. Ya kita coba lihat lagi ya beberapa teman-teman. Mudah-mudahan sinyalnya aman dan lancar. Tapi ini kayaknya agak tersendat. Gak apa-apa, kita sambil nunggu ya. Oke. Ya. Oke, nah. Jadi, oke, sudah mulai masuk. Hai, Kasih. Oke, nah jadi itu tadi. Nah, ternyata yang tadi disampaikan oleh Ibu Sani juga bahwa sebetulnya kegiatan homeschooling itu atau sekolah rumah itu bukan semata-mata mengejar target pencapaian ya, pencapaian dari si anak gitu, tapi lebih kepada bagaimana anak memahami esensi itu gitu. Jadi supaya anak-anak memang menjadi pembelajar yang sejati, karena dalam kehidupan toh nggak melulu hal-hal akademis yang kita pelajari kan, tapi kita juga belajar tentang nilai-nilai kehidupan, tentang apa yang penting dan baik buat kehidupan dan sebagainya lain, macam-macam lah yang lainnya gitu ya. Artinya ketika orang tua mengalami proses up and down-nya dalam melatih anak-anak homeschooling mereka, ya semuanya harus
dijalani dengan keikhlasan. Nah, ini sudah mulai bermunculan nih anak-anak di sekitar saya. Ya, harus dengan keikhlasan untuk mendidik anak gitu ya. Dan ya itu tadi, mengingat bahwa anak-anak adalah satu kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita gitu. Oke, ya kita sambil menunggu Ibu Sani ya, belum masuk, nanti beliau akan masuk lagi ya. Ya, sambil teman-teman kalau ada yang mau mendiskusikan atau menyampaikan pendapat atau pertanyaan, yuk silahkan diketik di kolom chatnya. Sambil menunggu Ibu Sandra, kita bisa ngobrol-ngobrol via chat, nggak apa-apa ya. Dan saya menjawab langsung atau berkomentar langsung di sini gitu ya. Nah, sedikit sharing mungkin teman-teman, bagi teman-teman mungkin yang saat ini terjun langsung untuk menemani anak-anak belajar di rumah. Apa sih yang dirasakan oleh teman-teman saat ini? Mungkin bisa cerita, bisa sharing, bisa ketikkan di kolom komentar apa sih yang teman-teman rasakan gitu ya. Dan gimana teman-teman membagi waktunya? Bisa aja kan teman-teman mungkin nggak cuma sebagai ayah atau ibu yang ada di rumah, untuk bisa bersamaan harus ngerjain tugas kantor dengan mengurus atau menemani anak-anak belajar. Nah, itu gimana tuh challenge-nya gitu ya. Oke, yuk silahkan teman-teman boleh ketikkan di kolom komentar. Halo Cana, apa kabar? Ya, oke, nggak apa-apa teman-teman. Kita sambil menunggu Ibu Sani, bahwa anak-anak perlu bertemu dengan anak-anak yang lainnya, seperti itu ya. Jadi memang diatur kesempatan untuk bertemu gitu. Nah, sebetulnya teman-teman kalau pada waktu belum masa pandemi, halo Ibu. Ya, kita ketemu lagi ya. Suara saya terdengar, Bu? Terdengar. Suara saya terdengar? Oke, sip, mantap. Oke. Nah, ini gambarnya lebih jelas, Bu. Tadi agak pecah-pecah, tapi sekarang udah lebih bagus. Jadi Ibu jangan gitu. pindah-pindah dari situ, Bu. Kayaknya itu sinyalnya bagus di situ tuh. Oh, iya. Iya, oke. Ya, tadi kita kan terakhir ngobrol soal legalitas ya, Bu ya. Seingat saya legalitas homeschooling gitu ya, dengan tantangan-tantangan. Oh iya, ini ada komentar. Kan tadi saya tanya teman-teman yang sekarang jadi terjun langsung untuk menemani anak-anak mereka belajar di rumah gitu ya. Bagaimana rasanya gitu ya, saya tanya. Terus ada yang mengatakan bahwa oh sekarang jadi berubah mamanya katanya, menjadi lebih ganas. Betul, betul, betul. Tapi memang menantang loh Bu, situasi kayak begitu. Saya ngebayangin kalau mengingat di sekitar 3-4 tahun yang lalu gitu, ketika kami mulai tuh di 3 bulan pertama itu banyak konflik dengan anak. Karena ternyata kita pun punya isu sendiri gitu ya, punya problem sendiri sebagai orang tua yang harus dibereskan dulu, mempersiapkan diri gitu untuk bisa menemani anak-anak. Nah, ini ada pertanyaan Bu. Untuk homeschooling bisa nggak untuk orang tua yang memang bekerja juga? Nah, ini bagaimana Bu menurut Ibu? Homeschooling bisa nggak dilakukan oleh orang tua yang sehari-hari juga bekerja di luar rumah gitu? Nah, jadi maksudnya mamanya tetap kerja gitu. Tergantung usia berapa anaknya, juga kerjanya apa gitu. Jadi ada berapa kalau pekerjaannya, kalau saya biasanya gini, kalau anaknya masih kecil, memang dia banyak harus bersama orang tua. Tapi beberapa pekerjaan bisa dibawa. Bahkan ada, saya kenal ada dia dokter ya, anaknya dia bawa gitu. Jadi ketika pergi anaknya pekerjaannya mungkin yang lebih bisa jalan-jalan gitu ya, anaknya dibawa aja gitu. Karena sambil itu kan belajar bukan hanya duduk mengerjakan, tapi sambil jalan, sambil mengikuti. Justru dia belajar, oh ibunya bekerja begini, banyak hal dia pelajari. Kalau anaknya udah besar, memang lebih mandiri, nggak usah bisa dilepas, tapi ya itu komunikasi tetap gitu ya, berdiskusi dengan anak. Betul. Itu lebih banyak di situ ya, jadi mengarahkan, tidak memaksakan, tapi mengarahkan, menjadi teman, menjadi fasilitator.
Di Mm-mm. situ. Jadi harus yang Oh ya, ya standby terus gitu. nggak standby yang nggak harus orang tua yang standby di rumah terus gitu maksudnya ya Bu ya. Jadi orang tua yang punya tugas di luar rumah pun sebetulnya di kondisi tertentu masih bisa dibawa gitu anaknya ya. Iya. Mm-mm. Heeh. Uh-uh. Dan artinya mungkin kalau dari segi metodenya sendiri Bu, ketika untuk materi pelajarannya, kan artinya misalnya nih contohnya kalau tadi ceritanya Ibu Witeresia ini, eh, beliau kan bekerja kalau tidak salah di apotik ya Wit ya. Di apotik gitu kalau nggak salah ya, jadi apoteker gitu atau saya lupa lupa ingat maaf ya. Nah tapi artinya pada waktu anak diajak kan nggak bisa setiap hari juga. Kalaupun setiap hari, kalaupun dia dibawa, tapi kan ada kegiatan yang si anak lakukan. Nah, kalau tadi cerita ibu kan tentang homeschooling bahwa sebetulnya kita cukup fleksibel ya Bu ya untuk segi materinya gitu ya Bu ya. Hmm. Tidak harus yang Hmm. mengerjakan tugas aja terus gitu atau itu yang mungkin dibutuhkan juga buat orang tua ya Bu. Ide-ide apa sih sebetulnya yang bisa dilakukan terkait dengan materi gitu? Materi pembelajarannya itu akan seperti apa tuh Bu? Hmm. Hmm. Mungkin juga bahwa orang tua harus menjadi gurunya mungkin nggak selalu gitu. Jadi lebih tepatnya itu Mm-mm. orang tua sebagai manajer learningnya gitu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. bisa aja ibu sambil bekerja, tapi kan kepala sekolahnya gitu ya. Orang tua sebagai kepala Mm-mm. sekolahnya. Sekarang materinya apa nih? Betul. Sekarang gini, bagusnya apa Mm, ya gitu. betul. Nah sebenarnya kita ya tidak terlalu beratnya itu karena sebenarnya pemerintah kan udah kasih di tiap materi itu apa sih yang diharapkan gitu Mm-mm. dari Mm-mm. siswa. Bukan berarti harus semua semua dia kerjakan. Nah, untuk mencapainya di Mm. sana bisa bisa ngerjakan buku, bisa mengerjakan tugas bisa Ya. gitu. Tapi bisa Mm-mm. juga hal-hal yang lain. Jadi misalnya contohnya Mm, saya mm-mm. mengajarkan anak tentang berat kilogram ini, aduh dia nggak nangkep nangkep Mm-mm. kerjain nggak nangkep nangkep. Terus akhirnya ya udah Mm-mm. kita Mm-mm. satu kali kita bikin kue bersama. Di situ adalah kilogram, gram, pakai Mm-mm. Mm-mm. timbangan gitu. Terus ada baca ini ada Mm-mm. kelinci nih beratnya 10 kilo gitu. Jadi dia oh 10 kilo. Coba gambar kelinci beratnya 10 kilo dan satu lagi yang 2 kilo gitu. Jadi dia oh kebayang gitu. Jadi Mm. sebenarnya lingkungan kita itu sarana belajar itu bisa dari seluruh sekitar kita, lingkungan kita bisa belajar. Apalagi sekarang udah ada Mm-mm. teknologi gitu, Ya, teknologi betul. apa aja sih. Jadi kalau materi itu sebenarnya sekarang udah lebih bervariasi, cari apa aja ada, tapi tidak ada Hmm. internet pun sebenarnya sekeliling kita itu banyak hal yang bisa dipakai untuk sarana belajar. Ya, ya, betul, betul, betul. Jadi artinya orang tua lah yang memang mau tidak mau lebih proaktif ya untuk menyiapkan itu kalau usia anaknya masih kecil-kecil atau SD gitu kira-kira ya Masih Bu ya. kecil, ya, Gitu ya. ya. Oke. Ya, Bu ini ada Jadi pertanyaan bisa juga Bu. aja ada Oke, tutor oke. ya, ya. Iya, iya, Mangga, Mak. Bisa aja ada Jadi tutor gimana Bu? Mm-mm. bisa Nggak aja ada apa-apa Bu. tutor. Jadi kan kalau ada hal yang nggak harus, oh saya nggak ada waktu untuk ngajar ini, mungkin ada pelajaran tertentu yang kurang dikuasai. Selain Mm-mm. sekarang banyak tutorial online, tapi bisa Mm-mm. aja sebagai manajer learning menyerahkan pembelajaran ini kepada tutor atau kepada Hmm, saudara atau kepada suami gitu ya atau istri atau betul. ya tetangga gitu. Nah, yang penting ya kita Mm-mm. bertanggung jawab aja kita manajer learningnya seperti apa yang mau dicapai. Iya ya. Oke, ya baik Bu. Ini ada pertanyaan lagi Bu. Dari Ibu Sarah Ginting ya. Kak Sani, anakku sekarang SMP kelas 2. Sekarang lagi trial di salah satu lembaga homeschooling di sini. Udah PKBM tapi belum ada akreditasi. Apakah aman seperti itu, Kak? Mohon pencerahan pencerahan tentang hal ini. Oke, bagaimana Bu? Oke, hai Sarah. Ini adik saya juga Kenal ya ya. Bu ya? Em, eh, jadi tidak masalah sih. Yang penting lembaganya
sudah terdaftar ya. Sudah terdaftar terutama ke Kemendikbud. Kalau akreditasi itu sih nggak jadi masalah sih ya. Yang penting terdaftar ke Kemendikbud. Mungkin itu sih. Ya. Oke, ya, jadi artinya tidak masalah ya, aman-aman saja ya seperti itu Iya, ya Bu ya. iya. Jadi kalau legalnya itu sih dilihat dari izinnya. Memang kalau akreditasi itu kan, kalau ada akreditasi lebih menjamin mutu gitu ya. Oh ini berarti mutunya. Tapi kalau kadang itu secara administratif juga tidak semudah itu untuk akreditasi. Jadi bisa aja dia bagus, tapi ya belum sempat ya secara administrasi dia belum sempat atau ada hal-hal terhalang sesuatu sehingga dia tidak bisa akreditasi. Yang penting dia berizin, terus manajemennya bagaimana gitu. Oh gitu. Sebetulnya Bu kalau kayak istilah PKBM itu sendiri itu sejauh mana sih Bu? Apakah memang akreditasi itu tidak terlalu dibutuhkan atau kemudian ada syarat akreditasi tertentu untuk kemudian kalau nanti bicara ijazah gitu akan ada kendala nggak sih Bu terkait itu? Untuk penyelenggaraan tidak perlu akreditasi, yang penting ada izin. Terus kita bisa lihat apakah dia punya NPSN ya, jadi nomor pokok sekolah nasional. Berarti kalau dia punya NPSN, dia sudah terdaftar di Kemendikbud. Nah, untuk ijazah memang kalau yang akreditasi dia bisa menyelenggarakan sendiri ujiannya. Tapi kalau dia belum terakreditasi, dia bisa menginduk ke PKBM yang lain. Jadi tidak masalah gitu kalau misalnya saat dia belum terakreditasi, dia bisa menginduk ke lembaga yang terakreditasi. Hanya memang kalau terakreditasi itu ya sudah diuji lah misalnya gitu seperti apa. Dari ada badan akreditasi sendiri yang mereka menilai mutu untuk penjamin mutu sebenarnya gitu. Iya ya. Oh gitu. Nah, Bu, sekarang kan katanya kan ujian nasional sudah nggak ada tuh, sudah dihapuskan, ya. Tapi penggantinya apa nih, Bu? Dan bagaimana cara kelulusan dari anak-anak yang SD mau ke SMP dan seterusnya ini, Bu? Tanpa ada ujian nasional, tapi dia homeschooling gitu. Jadi sebenarnya pengganti ujian nasional adalah ujian sekolah. Sama sih sebenarnya ujiannya, hanya penyelenggaranya aja, penyelenggara dan menyangkut dana juga ya gitu. Jadi penyelenggaranya ujian nasional, semua soal-soalnya dibuat oleh nasional, panitianya sampai pemeriksaannya gitu. Tapi kalau sekolah, ujian sekolah berarti penyelenggaranya ada sekolah. Jadi mereka bisa disesuaikan kenapa akhirnya dirubah menjadi ujian sekolah, karena sekolah yang mengerti kan peserta didiknya seperti apa. Mungkin tiap daerah berbeda, terus juga karakteristik siswanya seperti apa, dan juga yang lebih mengerti proses belajarnya adalah sekolah. Akhirnya lebih cocok ya sekolah yang mengerti apa untuk kelulusannya gitu. Oh ya ya. Oke oke. Ya Bu, kita, ya mungkin belum ada. Ya, saya rasa kita sudah banyak sekali ngobrol tentang homeschooling ya, dan mungkin beberapa teman-teman juga sudah mendapatkan ide-ide untuk kegiatan apa yang bisa dilakukan di rumah bersama dengan anak-anak mereka gitu ya. Dan menurut Ibu sebetulnya sampai kapan sih anak-anak kita ini ada cocoknya, gini maksud saya, apakah semua anak cocok untuk berhomeschooling Ria atau ada anak tipikal anak tertentu yang nggak cocok? Kalau saya lebih cenderung orang tua mana yang cocok gitu. Kalau siswa gitu ya? Sebenarnya kalau kita sesuaikan kan metodenya dengan anaknya gitu. Nah, apakah ada orang tua yang mau memikirkan yang cocok buat anaknya gitu?
Jadi apakah orang tua mau mencari gitu, apakah yang cocok buat anaknya? Kalau anak ya disesuaikan aja sih sebenarnya gitu. Anaknya senang bergaul ya kita kasih kegiatan bergaul, kasih kegiatan. Kalau di Bandung kan ada pramuka atau ada sanggar-sanggar lain gitu. Kadang orang tua justru membuat kegiatan sendiri supaya eh, anaknya punya teman gitu. Ada yang senang bergaul, jadi nggak jadi masalah sih. Bukan berarti kalau homeschooling itu anaknya yang diem, yang kuper gitu ya. Kayak tinggal metodenya kita sesuaikan dengan anak gitu. Nah, yang menjadi masalah apakah semua orang tua cocok gitu. Betul, betul, betul. Karena memang pada akhirnya ternyata homeschooling itu tidak sama dengan school from home ya Bu ya, atau yang sekarang terjadi gitu, yang sekarang ada gitu. Iya, iya. Ya, mungkin itu perbedaannya. Ada yang karena sekarang banyak sih Bu yang bertanya. Mereka berpikir yang school at home itu tuh homeschooling gitu. Tapi kenyataannya sebenarnya pas prakteknya ya buat kita itu tidak seperti itu gitu. Pertama, ya mungkin apa ada waktu dijelaskan mungkin gitu. Masih ada Bu? Masih ada. Jadi pertama manajernya, kepala sekolahnya. Jadi kalau school at home ya ada kepala sekolahnya yang mengatur harus begini, harus begini. Nah kalau homeschooling orang tuanya yang mengatur. Cocoknya begini, seperti anak saya begini, berarti cocoknya begini. Anak saya begini, cocok begini. Jadi sebenarnya ya itu pertanyaan ya, apakah anaknya cocok enggak? Ya tinggal disesuaikan saja metodenya. Nah yang memikirkannya itu siapa gitu. Jadi ada orang tua sebagai manajernya. Terus yang kedua itu belajar dari pembelajaran di rumah udah ada harus mengerjakan dengan cara begini. Nah, sedangkan pengalaman kita sebagai orang tua homeschooling, karena kita memaksakan metode begini, akhirnya berantem itu ya, berantem gitu, anaknya nggak mau, akhirnya berantem gitu. Nah, itu akhirnya, oh cara gini nggak mau, jadi maunya kayak gimana? Saya maunya begini gitu, anak. Ya udah kamu nggak saya suruh baca. Oh, nggak mau anak saya nggak mau baca gini gitu. Nah situ akhirnya kan berantemnya di situ. Akhirnya orang tua berpikir bagaimana ya anak saya untuk menguasai tapi nggak mau baca. Ya mungkin ada metode lain. Jadi maunya gimana? Ya saya mau gambar aja gitu. Akhirnya kita mulai mengalah, orang tua yang mengalah, menyesuaikan. Ya udah coba. Yang penting tujuannya tercapai kan. Misalnya yang itu seperti kilogram itu ya. Saya nggak mau kerjain soal-soal kayak gini, tapi masak mau, nimbang-nimbang mau. Ya udah, ya kita ikutin. Oh ternyata anak saya sukanya begini. Nah mulailah di situ kita mulai mencari mana yang metode yang apa yang sesuai, strateginya apa gitu. Nah kalau sekolah kan nggak bisa, ya harus kalau berat belajar berat ya harus kerjakan ini gitu, nggak bisa saya nggak bisa gitu. Nah itu mungkin di situ ya akhirnya beda situ. Nah dengan akhirnya kita mengikuti sebenarnya cara belajar anak, akhirnya mereka mulai tahu ya, saya tuh cocoknya belajar begini, saya maunya begini gitu. Jadi akhirnya kita ke student center ya, learning student center ya. Jadi kita lebih mengarahkan, oh siswanya kayak gini, bukan teacher center. Jadi kalau gurunya harus begini ya, kamu nggak mau harus ikutin gurunya, nggak bisa gitu. Nah mungkin di situ kita akhirnya bisa mengenali, akhirnya mulai si siswanya bilang saya belajar, mulai dia mulai mengatur sendiri. Ketika mulai remaja gitu dia, saya mau belajar begini, saya mau begini. Kalau sekolah kan nggak bisa gitu. Akhirnya ketika dia mulai remaja, dia mulai mengenali diri sendiri, maunya belajar begini. Nah mungkin di situ agak berbedanya. Ya. Iya sih, menarik juga itu Bu, karena saya jadi teringat ketika melihat anak-anak yang 2 orang ini ya di rumah. Memang di situ saya menyadari bahwa masing-masing anak itu juga punya kemampuan atau kecepatan
berpikir yang berbeda atau pemahaman akan informasi itu kecepatannya berbeda. Jadi ada yang fast learner misalnya gitu, ada yang slow learner gitu, atau ada yang moderat lah, saya kurang paham juga sebenarnya. Nah, tapi paling tidak ketika kita coba mengenali model anak kita seperti apa, ya yang tadi Ibu sampaikan, disesuaikan dengan anaknya gitu ya. Jadi saya ingat dulu ketika anak saya yang pertama itu dia matematika gak terlalu dulu sempat suka waktu masih sempat sekolah formal, tapi kan kemudian kami masuk ke homeschooling, dia kelas 3 SD. Nah, begitu sudah homeschooling kok dia jadi nggak suka gitu. Nah, lalu di situ kalau Ibu ingat mungkin saya sempat tutorkan dia ke pewaris bangsa karena coba mencari bentuk ini apakah problemnya di dianya atau emang dia bukan anak matematika atau di kami yang nggak bisa ngajarin dengan nyaman dengan frekuensi dia gitu kan. Nah, tapi ternyata di perjalanannya bertambah usia si anak mulai suka dengan matematika, entah apa yang terjadi gitu ya. Tapi memang pada waktu itu dia masih kelas 5 SD, tapi buat saya kalau memang dia harus mundur hanya untuk materi matematika, mundur dan harus belajar materi anak kelas 4 SD, nggak apa-apa gitu. Nah, di situ saya mikir seandainya anak saya di sekolah formal mungkin akan sulit ya Bu ya, mundur gitu belajarnya, padahal kelasnya udah kelas 5, dia dikasih materi kelas 5 gelabakan, berarti mundur kan ke belakang, dilihat dulu apa yang belum beres di kelas sebelumnya gitu kan. Nah, jadi itu fleksibel, bisa dilakukan di homeschooling ya gitu ya. Iya, kalau sekolah susah gitu, sama anak saya juga gitu. Susah. Dia selalu saya lihat 2 tahun matematika itu 2 tahun di bawah usia kelasnya gitu, baru dia bisa paham. Gitu. Jadi saya pikir aduh gimana ya kalau sekolah formal. Tapi ketika dia sadar bahwa dia kelemahannya di situ. Nah, waktu sekarang dia mau ujian SBMPTN ya. Dia kejar di situ. Jadi karena dia udah punya dia belajar sendiri dari YouTube, dia cari YouTube yang sesuai, dia belajar sendiri gitu. Dan tapi akhirnya dia mengenali kekuatan saya bukan di situ gitu. Akhirnya dia cari bidang yang dia sesuai, yaitu komunikasi yang nggak ada matematikanya gitu. Sama yang anak kedua juga gitu, dia tahu tapi jadi kita tidak membandingkan dia dengan yang lain, tapi dia membandingkan dengan dirinya sendiri. Jadi kadang dia bertanya, targetnya apa dong gitu kalau homeschooling? Ya targetnya dengan diri sendiri. Apakah saya lebih maju daripada sebelumnya atau tidak gitu. Jadi kita kalau bandingkan satu anak dengan yang lain, ya ada yang bilang gini, kehancuran homeschooling adalah kalau kita membandingkan kita dengan anak kita dengan anak yang lain, atau anak satu dengan anak yang lain. Kalau udah kayak gitu, waduh ini kenapa kita bisa panik, bisa stres sendiri kita bisa stres. Aduh kayaknya saya gagal nih gitu. Tapi begitu kita terima dia apa adanya, akhirnya dia juga sadar. Tapi kita juga lihat kamu punya kelebihan di sini, kamu punya kekurangan di sini. Kekurangan berarti harus apa gitu. Jadi dia tahu dia kelemahan itu. Waktu dia ujian SMA, dia saya minta guru privat matematika gitu. Terus dia belajar YouTube matematika gitu. Jadi sebelumnya, waduh dia ya gitulah. Kadang gurunya juga bingung, ini udah umur segini ya, kelas segini, kok gini aja belum paham gitu. Kalau udah sekolah formal gimana? Saya pikir gitu ya. Tapi akhirnya ketika dia ada maunya, dia kejar sendiri, dia pelajari sendiri. Oh, iya. Bu, pertanyaan terakhir, Bu. Kan anak-anak Ibu sudah ada yang tadinya homeschooling, lalu kemudian lulus SMA dan masuk perkuliahan, ya kan? Nah, gimana Bu cara yang Ibu lihat dari anak-anak Ibu, apakah mereka bisa mengikuti perkuliahan kan di dalam kelas pada waktu dulu pandemi ya, di dalam kelas bersama dengan teman-teman yang lain, itu bagaimana dia adaptasi dengan situasi seperti itu yang biasanya dia homeschooling gitu? Ya, kemarin saya juga wawancara dengan beberapa, saya juga lihat anak sendiri. Memang awalnya bilang, aku nggak pernah diajarin begini, Ma, aku kan homeschooling gitu ya, aku nggak pernah tahu begini. Ya udah, tapi kamu nggak diajarin ini, tapi kamu kan diajarin. Ketika kamu nggak tahu apa yang harus kamu perbuat. Oh iya, terus ya itu ternyata itunya dia bilang. Akhirnya dia sebanyak hal mungkin dia, tapi dia tahu ketika dia nggak bisa, dia harus apa. Dia udah biasa belajar mandiri. Seringkali banyak materi-materi yang nggak diajarin dia mandiri. Akhirnya dia belajar sendiri. Jadi memang bersyukurnya
saya lihat beberapa rata-rata gitu, saya tanyain alumni-alumni, mereka merasa bersyukurnya ketika homeschooling, maka terbiasa untuk belajar mandiri. Jadi ketika nggak tahu apa yang harus dikerjakan, tidak hanya nunggu gitu. Kalau nggak ngerti, ya udah aku nggak bisa gitu. Nah, mereka udah biasa. Kalau nggak bisa, nggak tahu apa gitu. Jadi mereka searching, tanya teman, minta diajarin teman gitu. Dan yang kedua itu sosialisasi yang bertanya. Kalau anak homeschooling gimana? Nah, kenyataannya ketika mereka kuliah, waduh, kayak bener-bener ikutin semua kegiatan organisasinya, wah semua. Jadi saking excitednya. Kalau mungkin kalau yang itu udah bosen gitu ya. Nah ini semua kegiatan ikut, panitia ini ikut. Jadi bukan hanya anak saya juga sibuknya gitu ya. Panitia ini. Jadi wah sibuk, bener-bener sibuk ketika kuliah gitu. Jadi dibilang bahwa mereka tidak bisa bersosialisasi, hasil penelitian juga bukan di Indonesia aja, di luar juga mereka sangat aktif di kegiatan-kegiatan itu. Dan saya tanya anak-anak lain juga gitu. Oh ternyata sama ya, mereka begitu masuk ke dunia itu, wah bener-bener kayak pengen nyobain semua gitu. Mungkin itu sih dua. Iya. Dan memang kalau bicara sosialisasi melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, misalnya anak ikut, kayak misalnya anak saya yang dari dua anak itu, yang pertama kan memang cenderung introvert ya, jadi dia nggak terlalu suka aktivitas yang terlalu heboh lah dengan teman-teman di luar. Jadi teman-temannya tertentu. Tapi adiknya, kalau itu memang dia butuh teman-teman banget. Dia yang paling banyak dipanggil sama teman-temannya di luar pagar gitu ya, hanya untuk bermain gitu dibanding nama abangnya gitu. Nah, tapi paling tidak melalui, karena dia ikut balet, yaitu kesempatan dia bersosialisasi dengan teman-teman. Atau kemudian ketika sore hari di antara tetangga sekitar rumah, ya mereka masih bisa naik sepeda dan sebagainya. Itu kan sebetulnya juga memfasilitasi kebutuhan sosialisasi itu gitu ya Bu ya. Jadi sebetulnya tidak menjadi isu juga sosialisasi, dibilang kuper dan sebagainya, saya rasa nggak jadi isu juga untuk anak-anak homeschooling gitu ya. Iya, oke Bu, tidak terasa Bu, saya senang sekali bisa ngobrol sama Ibu, dan kita sepertinya perlu secara berkala berkolaborasi seperti ini. Ya mungkin teman-teman yang lain juga pengen tahu lebih banyak ya. Ini hanya kayak perkenalan dulu, warming up gitu, pemanasan gitu ya di situasi sekarang. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi, mungkin ada yang bisa Ibu sampaikan sebagai pesan penutup, dan mungkin juga pesan yang bisa memberi semangat buat para orang tua yang sekarang bergumul atau berjuang ya bersama dengan anak-anak mereka di rumah karena situasi pandemi seperti ini. Silakan Bu Sani. Kalau dari saya, nikmatilah waktu-waktu ini, kayaknya bukan suatu kebetulan ya. Jadi justru jangan menganggap seperti beban, tapi anggap seperti anugerah. Kita bisa bersama-sama, karena ada waktunya kita tidak bisa bersama-sama lagi dengan anak kita gitu. Ada usianya tertentu, mereka nggak butuhkan kita lagi. Justru waktu bersama-sama, ya ikhlas itu ya. Bersyukur, terima kasih untuk pandemi ini gitu ya. Kita punya waktu bersama keluarga, kita bisa mengenal anak kita. Oh ternyata dia seperti ini, ternyata dia nggak sukanya ini, ternyata dia punya kelebihan di sini, ternyata dia punya kelemahan di sini. Jadi nikmatilah waktu-waktu ini. Karena tidak akan terulang gitu, ada masanya ya mereka akan punya jalan sendiri, mereka mungkin udah berkeluarga, ya kayak saya juga anak-anak udah besar punya kegiatan sendiri. Karena saya merindukan juga ketika anak-anak masih dikuntit gitu ya, kemana-mana direpotin, ikut bener. Gitu ya. Sekarang mereka udah punya sendiri, dan saya bilang ya nikmatilah waktu-waktu ini karena tidak terulang, ya ikhlas bahwa anugerah kita bisa bersama anak-anak, dan anugerah Tuhan berikan kita mempunyai anak itu satu kepercayaan yang Tuhan berikan. Jadi syukurin, nikmati, jalani bersama, ya itu, dan bisa mengenali anak-anak. Ya. Gitu. Baik.
Iya, terima kasih Ibu Sani buat kesediaannya menemani saya berkolaborasi. Semoga Ibu Sani nggak kapok sama saya. Enggak, senang sekali bisa bergaul. Iya, saya Oke, senang karena saya iya, ada sisi pendidikannya. Ini ya, kalau Bu Oswita itu bisa sisi dari psikologinya gitu. Kadang mereka, iya. oh iya iya begini gitu ya. Mhm, Jadi mhm, menguatkan, oh ternyata begini kenapa ada kesulitan, anak remaja mhm, seperti apa mhm, gitu. Seringkali orang tua bertanya, anak remaja kok susah diatur susah gini ya, anak umur segini gitu. Ternyata kan kalau mhm, kita mhm. belajar psikologinya kita bisa mengerti gitu. Jadi memang untuk orang tua Betul, homeschooling betul, harus belajar psikologi sih. Paling penting belajar betul. psikologi Iya, memang usianya begitu ya kita terima dengan ikhlas ya memang begitu ya gitu. Jadi perlu perlu belajar psikologi itu perlu buat orang tua homeschooling. iya, 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 betul sekali Bu. Dan memang saya sendiri juga walaupun sudah dibilang 4 tahun, tapi buat saya masih seakan-akan baru kemarin karena rasanya juga proses ini pun kami masih terus belajar ya Bu ya sebagai orang tua gitu buat anak-anak kami gitu kan. Dan tadi Ibu juga sudah sampaikan bahwa proses ini harus dinikmati gitu. Dan betul sekali harus dinikmati, harus dibikin sesuatu yang monumental sebetulnya dan menjadi nggak cuman sesuatu yang dilewatkan dengan mengeluh saja karena itu tidak menyelesaikan masalah gitu ya. Tapi mungkin justru menariknya adalah kesempatan yang tadi Ibu bilang mengenal anak gitu dan mengenal potensi dia, mengenal kepribadian dia. Yang saya suka sekali sharing tentang itu, mengenal karakter si anak, apa kekuatan si anak karena mungkin selama ini kita selalu menuntut anak untuk sama standarnya seperti yang ada dalam pikiran kita. Padahal si anak punya Betul, kekhasan sendiri sebagai individu gitu kan yang Tuhan ciptakan betul. dan anugerahkan buat kita. Nah, jadi saya rasa di masa pandemi ini adalah kesempatan yang indah untuk mengenal anak sepenuhnya gitu dan menerima dia sepenuhnya gitu. Betul. Menerima dia sepenuhnya supaya bonding yang tadi Ibu sampaikan juga di awal itu bisa jadi gitu, bisa berhasil, bisa semakin erat gitu Mm-mm. ya antara orang tua, Iya, ayah dengan anak atau ibu dengan anak begitu ya. Dan bahkan iya, menurut saya akan menarik juga kalau ketika tidak hanya satu sosok orang tua saja yang aktif dalam proses pendidikan anak, tapi juga kedua orang tua gitu ya Bu ya. Jadi nggak cuma ibu tapi ayahnya juga ikut serta iya, gitu kan. Mm, iya. mm, mm, mm. Oke, Mungkin ya, satu lagi Bu, boleh, boleh. satu lagi. Mangga, mangga, nggak apa-apa, Bu, nggak Udah apa-apa. pengalaman saya ada orang tua awal-awal tuh banyak yang datang ke saya menangis Mm, gitu. Karena mm, gimana mm, frustasi gitu. Jadi ketika kita tidak berdaya gitu ya. Ini gimana anak ini? betul. Nah, kita datang kepada penciptanya dan kita bilang ya di situ kita sadari Hmm, bahwa anak ini adalah milik milik si penciptanya, bukan milik kita gitu. Jadi betul, betul, kita harus bertanya kepada penciptanya seperti apa dan kita percaya bahwa ya Tuhan sudah punya rencana buat hidup dia. Nah, ketika kita menyerahkan itu tidak memakai pemikiran sendiri, kayak kepintaran sendiri, strategi sendiri, di situ kita hmm, hmm, bisa hmm. enjoy menikmatinya. Sampai satu titik kayak gitu, satu titik banyak orang tua sampai satu titik, aduh, kayaknya bilang kalau misalnya homeschooling nggak nangis dulu itu kayaknya bukan belum gitu. Iya, Ya karena gitu mah benar, benar, inilah benar. kita Betul, kita kayak gitu bener juga kok ini dulu. tuh iya, ini anak bukan punya kita tanya gitu ya ini penciptanya seperti apa jangan pakai pemikiran kita target kita Betul, betul. itu sih terakhir Iya, gitu. iya. Iya, dan itu esensi yang indah sekali gitu, Bu, kalau menurut saya. Esensi yang Iya, tadi Ibu sampaikan tuh indah banget gitu. Karena kita seringkali orang tua berkutat pada apa yang kurang. Dan iya, berpikir-pikir sendiri, akhirnya stres sendiri, nggak punya solusi gitu iya, ya. Kalaupun nanti sharing sama orang lain, tapi kalau dia tidak mau mendengarkan masukan dan tidak mau bertanya pada yang tadi Ibu sampaikan, pada si pencipta dari si anak ini, ya akan lelah sendiri gitu ya. Oke. Ya, iya. eh, Ibu sebagai informasi dan juga teman-teman, saya rencananya memang membuat topik tentang homeschooling ini di beberapa kali pertemuan. Jadi kalau hari ini kita ngobrol dengan Ibu Sani Darman ya, selaku pengelola dari Homeschooling Pewaris Bangsa dan juga praktisi.
Tapi di pertemuan berikutnya di tanggal 7 kita akan ngobrol dengan satu keluarga, yaitu keluarga Dumadi, homeschooling ala keluarga Dumadi ya. Lalu nanti di tanggal berikut kita akan bertemu dengan keluarga yang lain lagi yang akan sharing tentang homeschooling mereka dan challenge apa yang dihadapi. Dan nanti kami pun rencananya saya dengan suami juga akan sharing tentang pengalaman kita. Bukan berarti kita udah oke, enggak, jauh dari itu. Tapi lebih kepada memberi semangat bahwa kita sebagai para orang tua, keluarga-keluarga Indonesia, memang harus mau terus belajar, harus mau terus berbagi untuk saling belajar dan saling menguatkan gitu ya, demi generasi Indonesia di masa depan yang berjaya gitu. Kalau menurut kami, menurut saya begitu gitu. Makanya saya pikir saya akan bikin ini secara berturut-turut, semacam roadshow gitu Bu. Jadi roadshow-nya ala online gitu ya. Sip. Jadi teman-teman bisa tetap tune, bisa tetap ikut dengan acara-acara ngobrol asik bareng sama saya dan tamu-tamu istimewa saya. Oke, terima kasih sekali lagi Ibu Sani. Semoga Ibu Sani dan keluarga sehat selalu dan apapun yang dikerjakan adalah sesuatu yang baik dan menjadi berkat buat banyak orang gitu ya. Sampai kita ketemu lagi, mau online ataupun offline, mudah-mudahan ada kesempatan offline walaupun harus bermasker. Gitu. Kirim salam buat Bapak dan anak-anak ya Bu. Sama-sama, juga salam juga buat anak-anak dan juga Bapak. Salam juga buat yang di rumah semua. Ya, betul. Sampai ketemu lagi. Senang sekali Ibu Osvita, saya dapat kesempatan untuk berbagi di sini. Ya, sama-sama Ibu. Oke, saya akan putus koneksi dulu ya dengan Ibu ya. Oke, ya. Terima kasih Bu. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Sampai. Oke. Iya. Nah, teman-teman, ya tadi teman-teman sudah mengikuti obrolan saya dengan Ibu Sani Darman. Ya, seperti yang tadi saya sharing bahwa di pertemuan berikutnya kita akan bertemu dengan keluarga-keluarga yang akan banyak bercerita tentang homeschooling mereka, gitu ya. Jadi teman-teman paling tidak teman-teman bisa mendapatkan ide-ide segar dan kemudian bisa lebih rileks karena sebetulnya bicara parenting itu bicara sesuatu yang naik turun kok situasinya dan semua orang tua mengalami itu. Jadi tidak perlu harus merasa terbeban sekali ya. Yuk kita sama-sama saling menguatkan ya. Jadi nanti di tanggal 7 akan ada sharing homeschooling dari keluarga Dumadi. Lalu kemudian tanggal 12 akan ada sharing dari keluarga Ronaldi ya, dan nanti berikutnya saya dengan suami akan sharing juga tentang keluarga kami menjalani homeschooling ala kami gitu ya, yang mungkin juga berbeda dari yang lain gitu, bahkan sesama orang-orang homeschooling. Oke teman-teman, terima kasih sekali buat partisipasinya, semoga Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan malam ini bisa ditutup dengan istirahat yang nyenyak ya, dan besok pagi bisa bangun lagi dalam keadaan yang sehat dan segar. Oke, seperti biasa saya akan menutup kegiatan kita pada malam hari ini dengan tetap positif ya, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersyukur serta terus menginspirasi. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah. Dadah, dadah, dadah.